Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Dan insyaallah kita akan membaca tentang asyukru, tentang syukur. Kita langsung baca bukunya. Asyukru huwa ats-tsana'u 'alal mun'im bima aulakahu min ma'rufin. Yang dimaksud syukur adalah memuji zat yang, atau berterima kasih, memuji kepada zat yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan kita kebaikan. Wa syukrul abdi yaduru ala thalathati arkan. Dan syukurnya seorang hamba di situ ada 3 rukun. Ada 3 unsur utama. La yakunu syukran illa bimajmu'iha. Dan orang tidak bisa disebut syukur kecuali dengan menggabungkan ketiganya. Yang pertama adalah al-i'tirafu bin ni'mati batina. Secara batin dia mengakui ini merupakan nikmat Allah. Wat tahaddusu biha dhahira. Kemudian dia melakukan tahaddus secara lahiriah dengan cara memuji Allah atau menceritakan kepada yang lain. Yang ketiga, wal isti'anatu biha ala ta'atillah. Menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah. Demikianlah 3 unsur utama dalam bersyukur. Mengakui kalau itu adalah nikmat dari Allah. Yang kedua, dia memuji Allah secara lahiriah dengan mengucapkan alhamdulillah atau kalimat yang semisal. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Fasyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Sehingga syukur itu berkaitan dengan hati, amalan lisan, dan anggota badan. Fal qalbu lil ma'rifah wal mahabbah. Hati amalannya adalah mengakui dan mencintai. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan mencintai Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia mengakui kalau itu adalah nikmat yang datang dari Allah. Wal lisanu litsana'i wal hamd. Sementara lisan terisi dengan pujian. Wal jawarihu listi'maliha fi ta'atil mashkuri. Sementara anggota badan digunakan menggunakan nikmat itu untuk mentaati zat yang disyukuri, yaitu Allah Ta'ala. Wa kaffiha an ma'asihi, dan menahan diri menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. Baik, demikian definisi syukur dan bagaimana praktek syukur. Sehingga syukur itu adalah pengakuan batin bahwasanya itu nikmat. Yang kedua, diiringi dengan pujian untuk Allah. Dan yang ketiga, ya, dalam bersyukur orang akan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Baik. Sekarang kita akan lihat definisi dari syukur. Syukur intinya adalah al-i'tiraf. Intinya adalah al-i'tiraf. Pengakuan bahwa itu adalah nikmat Allah. Al-i'tiraf bi annahu minallah. Pengakuan bahwa itu nikmat Allah. Baik. Sehingga orang yang bersyukur melihat kelebihan yang dia miliki, apapun bentuknya, baik kelebihan harta, kelebihan potensi yang ada pada dirinya, kelebihan A, kelebihan B, dan seterusnya, dia mengakui itu datang dari Allah. Bukan karena prestasinya, bukan karena kehebatannya, termasuk dalam masalah ibadah. Sehingga orang yang bersyukur dia sadar, dia tahu
ibadah yang dia kerjakan itu murni karena bimbingan dari Allah, murni karena taufik dari Allah. Bukan karena kehebatannya, bukan karena dia punya kemampuan dan seterusnya. Sehingga syukur berlaku untuk semua nikmat, berlaku untuk semua nikmat, di mana sang hamba mengakui bahwa semua nikmat itu milik Allah, baik bentuknya kelebihan harta atau kemudian apalagi atau potensi apapun yang ada pada diri manusia. Ketika orang mengakui bahwasanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah inti dari syukur. Baik. Sekarang coba kita lihat bagaimana contoh syukur yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah berikan beliau kelebihan. Beliau adalah seorang raja, seorang nabi yang punya banyak sekali pasukan, baik dari kalangan jin dan manusia, termasuk binatang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Sulaiman bahwa di daerah Saba ada seorang ratu yang berkuasa, dan ratu itu ternyata menyekutukan Allah. Mereka menyembah matahari dan bulan, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh burung hudhud. Maka Sulaiman membuat sayembara. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman mengatakan, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar kerajaan. Ayyukum ya'tini bi'arshiha, siapa di antara kalian yang sanggup untuk mendatangkan arsy-nya, singgasananya Ratu Bilqis, qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang ke sini menghadapku sebagai orang muslim. Maka Ifrit langsung angkat tangan. Qala Ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku sanggup untuk mendatangkan singgasana itu sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk Anda. Masya Allah. Dan memang Ifrit ini kuat, ya. Sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk Tuhan, singgasana sudah datang. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku itu adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Allah tidak membantah kemampuan ini, namun Allah tunjukkan ada yang lebih hebat daripada Ifrit. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Alkitab yang ada di zaman Sulaiman adalah Taurat dan Zabur. Orang ini punya ilmu kitab Taurat dan Zabur. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup untuk mendatangkan singgasana itu sebelum Anda selesai berkedip. Masya Allah, sebelum selesai berkedip sudah tiba. Falamma ra'ahu mustaqirra. Dan kejadian itu real. Orang di masa itu melihatnya, dan itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditampakkan kepada hambanya. Betapa cepatnya singgasana itu pindah sebelum mata berkedip. Baik, mungkin ada yang bertanya, apa atau selisih berapa waktu antara tawaran Ifrit dengan tawaran orang ini yang paham isi Alkitab? Ifrit menawarkan qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Sementara orang soleh ini yang paham tentang isi Alkitab, beliau mengatakan qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum Anda selesai berkedip. Selisihnya berapa detik sih? Berkedip. Enggak sampai 1 detik. Anggaplah 1 detik. Orang duduk berdiri 1 detik. Pak, cuman selisih sekian, mungkin 0, anggaplah setengah detik, 0,5 detik. Waktu itu dipakai diskusi saja sudah lama. Karena kalimat-kalimat ini
lebih lama daripada sekian detik yang tadi ditampakkan. Jadi apalah artinya diskusi kalau ternyata gerakannya bisa lebih cepat? Dulu saya memahami demikian. Namun setelah mendengarkan tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad, Dr. Utsman Al-Khamis, hafizahullah taala, saya jadi lebih ngerti, oh ternyata maksudnya tidak demikian. Jadi tawaran Ifrit, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda, maksudnya adalah sebelum forum ini bubar. Karena Sulaiman alaihissalam duduk di tempat itu dari mulai waktu duha sampai menjelang zuhur. Beliau duduk di singgasananya bersama para pembesar-pembesar kerajaan dari mulai waktu duha sampai menjelang zuhur. Baru kemudian berdiri meninggalkan tempat. Maka Ifrit menawarkan itu sebelum Anda berdiri. Berarti mungkin butuh waktu sekian jam. Tapi orang soleh ini bisa mendatangkan kurang dari sekejap. Ya, belum selesai berkedip sudah sampai. Masya Allah. Baik, demikianlah kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian hamba. Dan ini bagian dari karamah yang Allah berikan kepada orang saleh yang hadir ketika itu. Dan ada yang mengatakan orang ini adalah ulama Bani Israel yang dibantu oleh malaikat. Falamma ra'ahu mustaqiran indah, ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah tegak berdiri di dekatnya. Nah, sekarang singgasana Bilqis sudah ada di sini. Qala, disinilah ungkapan syukur Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku. Dia hendak mengujiku apakah aku bisa menjadi orang yang bersyukur ataukah jadi orang yang kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur hakikatnya dia mensyukur, hakikatnya dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya lagi maha pemurah. Tayyib. Seperti inilah hakikat dari syukur. Di saat beliau melihat kelebihan itu ada di hadapannya, beliau memuji yang memberi. Ini karunia Allah, ini pemberian dari Allah. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kelebihanku. Bahkan beliau mengatakan, liyabluwani, Allah hendak mengujiku dengan adanya kenikmatan ini. Aashkuru am akfur. Apakah aku bisa menjadi makhluk yang bersyukur ataukah makhluk yang kufur? Karena pilihannya tinggal itu. Kalau enggak mensyukuri nikmat, kufur kepada nikmat. Baik. Sekarang coba kita bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Qarun. Qarun pernah mengatakan, ketika dia melihat aneka nikmat yang ada di hadapannya. Nah, sebelumnya dilihat di surat Al-Qasas ya. Ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, dan seterusnya. Kemudian di ayat 78 Qarun mengatakan ketika dia dinasihati untuk bersikap lebih baik terhadap hartanya, apa kata dia? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta seperti ini ala ilmin indi, karena aku berilmu. Jadi Qarun mengakui kalau dia itu diberi. Ya. Di sini antara Sulaiman ya, seorang nabi yang beliau ketika menyikapi nikmat beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murni pemberian Allah. Murni pemberian Allah. Sehingga saat beliau dapat nikmat, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah murni pemberian Allah. Sekarang Qarun ketika dapat nikmat, dia bilang apa? Saya diberi.
Jadi nikmat itu memang diberi. Innama utituhu. Tapi sebabnya, dia sebutkan sebabnya karena dia pintar. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi karena aku punya ilmu, karena aku pintar. Nah, bagian itulah yang membuat Qarun tidak bisa bersyukur kepada Allah. Sehingga nikmat itu dikembalikan kepada potensi yang dia punya. Nikmat tadi dikembalikan kepada sebab potensinya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi seperti ini karena aku punya ilmu. Seperti itulah contoh ketika seseorang dia merasa bahasanya punya nikmat, tapi ternyata nikmat itu dia sandarkan kepada kehebatannya, kepada dirinya. Gimana tahu caranya biar bisnis itu bisa sukses? Oh, kamu harus jadi orang-orang yang ulet kayak saya. Saya punya pengalaman, saya itu ulet, saya itu rajin, saya ini. Saya pintar manajemen, harus pintar pemasaran. Sehingga dia melambungkan dirinya ketika dapat nikmat. Maka pada posisi dia kufur nikmat, di situ yang terjadi melupakan Allah yang memberi nikmat. Kemudian menisbahkan mengakui bahwasanya sebab nikmat itu adalah dirinya, menisbahkan kepada pribadinya, kepada dirinya. Dia melupakan Allah yang memberi nikmat dan dia menisbahkan nikmat itu kepada dirinya. Semua ini adalah bentuk dari kufur kepada nikmat. Baik. Oleh karena itu, jika kita lihat perbandingan antara Qarun dengan Sulaiman saat dapat nikmat, beliau mengatakan innama hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya adalah karunia Allah. Qarun ketika dapat nikmat, dia bilang, ini karena aku pintar. Sehingga dia ujub dengan nikmat itu. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa syukur karena keberhasilan itu akan menjadi penghalang ujub, akan menjadi penghalang sifat ujub. Orang tidak akan ujub ketika dia bersyukur kepada Allah, sehingga kelebihan apapun, nikmat apapun yang dia miliki akan terhalang karena dia punya rasa syukur, terhalang untuk ujub karena dia punya rasa syukur. Sulaiman tidak ujub walaupun beliau punya bawahan yang demikian hebat, yang mampu untuk mendatangkan singgasana kurang dari kedipan mata. Kita lanjutkan. Waqad qarana Allah Subhanahu wa taala asyukra bil iman. Dan Allah taala menggandengkan syukur dengan iman. Wa akhbara annahu la gharda lahu fi adzabi khalqihi in syakaru wa amanu bihi. Dan Allah menyampaikan bahwa Allah tidak ada keinginan untuk memberikan azab kepada makhluknya sepanjang mereka bersyukur dan beriman kepadanya. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Masya Allah. Padahal mungkin yang syukur ini sering kita gagal, sehingga diberi banyak nikmat tapi masih sering mengeluh, masih sering gersulo dan seterusnya. Wa akhbara subhanahu anna ahla syukri humul mukhassasun. Dan Allah juga menyampaikan bahwa orang yang banyak bersyukur mereka adalah al-makhsusun, orang yang diberi kekhususan oleh Allah, diberi hak istimewa oleh Allah, biminnatihi alaihim min baini ibadihi, dengan Allah berikan kenikmatan kepada mereka yang itu tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Faqala azza wa jal, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, demikianlah kami jadikan sebagian mereka menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Liyaqulu
agar mereka menyampaikan kalimat ahaula'i mannallahu alaihim min bainina, apakah mereka itu orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan sementara kita enggak dikasih? Lalu kata Allah, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah yang paling tahu siapa yang rajin bersyukur? Bukankah Allah yang paling tahu siapa yang pandai bersyukur? Jadi maksud dari ayat ini, Al-An'am ayat 53, berangkat dari begini ya, bahwa antara mukmin dan kafir, antara mukmin dan kafir ini bisa menjadi sumber fitnah, maksudnya sumber ujian. Dan sumber ujian itu bentuknya adalah permusuhan. Betapa kebencian orang kafir kepada orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demikianlah kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi yang lain. Keberadaan orang mukmin itu jadi ujian bagi orang kafir. Lalu menyebabkan mereka punya kebencian yang lebih kepada orang kafir. Ya. Orang mukmin jadi ujian bagi orang kafir. Di mana orang kafir tadi sangat benci orang mukmin. Kebencian mereka itu sampai menyebabkan mereka protes dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mukmin. Nah, di saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, saat Nabi diutus oleh Allah, orang kafir nggak terima. Kalimat tidak terimanya gimana? Salah satunya kalimat ini. Ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka itu yang diberi nikmat oleh Allah dengan adanya kenabian, adanya hidayah, sementara kita nggak dikasih? Coba itu lihat. Masa kayak Bilal, Khabbab ibnul Arad, Salman al-Farisi, kemudian Yasir, keluarga Yasir yang keluarga budak, itu kan orang-orang rendahan. Ibnu Mas'ud, orang-orang lemah yang miskin. Masa mereka dikasih hidayah oleh Allah sementara kita tidak? Nah, terus mereka komentar, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka yang diberi oleh Allah nikmat sementara kita enggak dikasih? Kita lebih berhak dapat nikmat daripada mereka. Kalau memang itu adalah hidayah dan petunjuk, maka saya seharusnya lebih rendah, lebih berhak untuk mendapatkan hidayah itu. Nah, itu klaim mereka, klaimnya orang musyrikin. Lalu dibantah oleh Allah Ta'ala, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling tahu siapa yang lebih pandai bersyukur? Kaum mukminin itu lebih pandai bersyukur. Kaum mukminin lebih pandai bersyukur. Maka Allah tambahkan nikmat untuk mereka. Nah, kalian diberi nikmat seorang nabi malah ditolak, sehingga kalian tidak mau bersyukur dengan keberadaan nikmat sang nabi itu, nabinya malah ditolak. Siapa yang lebih pandai bersyukur? Orang yang dapat hidayah ataukah kalian wahai orang musyrikin? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Nah, karena hidayah itu nikmat, dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya mereka mengakui hidayah itu nikmat, tapi mereka merasa Muhammad dan para pengikutnya itu tidak lebih berhak dibandingkan kami. Ya. Kalau memang betul itu hidayah, kan seharusnya kami yang lebih berhak. Itu dalam klaim mereka. Tapi dibantah oleh Allah. Bukankah Allah yang lebih tahu siapa yang lebih berhak dapat hidayah? Selanjutnya, wa qassaman nasa ila syakurin wa kafur. Allah membagi manusia menjadi dua. Pertama yang pandai bersyukur, dan yang kedua yang kufur. Fa'abghadal asya ilaihil kufra wa ahlah. Dan Allah membenci segala hal yang mengarah kepada kekufuran dan pelaku kekufuran. Atau kita ulang di sini, wa fa'abghadul asya'i ilaihi al-kufru wa ahluhu. Yang paling dibenci oleh Allah adalah kekufuran dan pelakunya.
wa ahabbul asya ilaihi, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah asyukru ahluhu, orang yang rajin bersyukur dan pelakunya. Allah Ta'ala berfirman, inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami berikan petunjuk kepada dia manusia, imma syakiran wa imma kafura. Selanjutnya dia akan menjadi orang yang imma syakir wa imma kafir. Ada kalanya dia jadi orang yang pandai bersyukur, dan ada kalanya dia jadi orang yang kufur. Dan ini karakter. Artinya begini, ada sebagian orang yang saat dia melarat, saat dia susah, dia gak bisa sabar. Begitu diberi kelonggaran oleh Allah, kemudian lebih kaya, fasilitas hidupnya lebih mewah, ternyata dia juga gak bisa bersyukur kepada Allah. Sehingga syukur dan kufur ini karakter. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan untuk kalian, wa la in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Fa'allaka subhanahu al-mazida bisyukri, maka Allah Ta'ala menggandengkan al-mazida, tambahan nikmat, dengan syukur. Kalau orang itu bersyukur akan Allah tambahkan, wal mazidu minhu la nihayata lahu, dan tambahan dari Allah itu enggak ada ujungnya. Kama la nihayata li syukrihi, sebagaimana rasa syukur itu tidak ada ujungnya. Sehingga sampai kapan Pak kita harus bersyukur? Enggak ada ujungnya. Seperti apa puncak syukur? Enggak ada puncaknya. Sehingga ketika Anda yang sudah merasa sangat bersyukur kepada Allah, di atas itu masih ada lagi. Waqad waqafallahu subhanahu kathiran minal jaza' alal masyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak menyebutkan bahwa balasan-balasan itu tergantung kepada kehendak. Allah ngasih balasan A sesuai yang Allah kehendaki, ngasih balasan B sesuai yang Allah kehendaki, tergantung kepada kehendak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian dari karunia-Nya, insya'a, jika Dia berkehendak. Dalam masalah maghfirah Allah berfirman, wa yaghfiru liman yasha', Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam masalah taubat Allah berfirman, wa yatubullahu ala man yasha', Allah menerima taubat siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi giliran balasan bagi orang syukur tidak dikaitkan dengan kehendak. Giliran balasan untuk orang yang bersyukur tidak dikaitkan dengan kehendak. Wa atlaqa jazaa'a syukri itlaqan haitsu dzakarahu ka qaulihi tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tidak menyebutkan kehendak ketika menyebutkan balasan syukur. Atlaqa itlaqan, Allah sebutkan secara mutlak. Allah berfirman, wasanya jazis syakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Artinya balasan untuk orang yang bersyukur, ya, itu adalah janji yang akan Allah berikan kepada mereka yang pandai bersyukur. Beda dengan ampunan, taubat. Ya, kalau Allah kehendak, Allah bisa taubat, Allah bisa menerima taubatnya, Allah bisa ampuni. Dan kalau tidak Allah kehendaki, dia tidak diampuni. Walamma arafa aduwullah iblisu, ketika iblis musuh Allah, dia mengetahui qadra maqami syukri, bagaimana tingginya derajat syukur, wa annahu min ajallil maqamati wa a'laha, dan merupakan posisi yang paling tinggi. Ja'ala ghayatahu ay yas'a fi qat'in nasi anhu, maka iblis bertekad untuk mengajak orang jangan sampai jadi orang bersyukur.
Iblis bertekad, puncak perjuangannya adalah bagaimana agar orang itu gagal bersyukur. Faqala, Iblis bersumpah, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in thumma la'atiyannahum. Jadi Iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah. Bi'izzatika, dengan kehormatanmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, akan aku datangi mereka dari arah depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Masya Allah. Kenapa tidak ada dari atas? Karena atas itu turunnya hidayah. Iblis tidak mengatakan dia akan menggoda manusia dari atas, tapi dia mengatakan aku akan goda dia dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan tidak ada dari atas. Kalau bawah kan ada tanah ya. Sementara yang kosong dari manusia hanya tinggal 4 penjuru arah dan 1 yang bagian atas. Tapi iblis tidak menyatakan akan aku goda manusia dari atas. Lalu iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan di antara mereka pandai bersyukur. Engkau tidak akan menjumpai itu. Jadi iblis punya misi puncak, gimana caranya orang itu gagal syukur. Wa wasafa subhanahu syakirin, dan Allah juga menyebutkan bahwa orang yang bersyukur itu bi annahum qalilun min ibadihi, sedikit sekali di antara hambanya yang pandai bersyukur. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Wa thabata fis sahihain, dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Nabi SAW, annahu qama, Rasulullah SAW pernah qiyamul lail hatta tafattarat qadamah, sampai kakinya bengkak. Faqila lahu, maka beliau ditanya, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda melakukan seperti ini? Sementara Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang. Qala, jawab Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Bukankah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga rasa terima kasih itu diwujudkan dengan ibadah. Rasa terima kasih itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat hidayah, berupa nikmat ini, beliau apresiasikan dalam bentuk ibadah. Wa thabata fil musnad wa tirmidzi, dan disebutkan dalam kitab al-musnad, yaitu musnad Imam Ahmad, dan sunan at-tirmidzi, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz, wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai Anda. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, fala tansa an taqula dubura kulli salatin, maka jangan kau lupakan untuk membaca kalimat berikut ini di setiap bagian penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Wa syukru qaidun ni'am wa sababul mazid. Syukur adalah panduan nikmat dan sebab di mana orang bisa mendapatkan tambahan. Kama qala Umar ibn Abdul Aziz, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan,
qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ya. Arahkan nikmat Allah dengan mensyukuri Allah. Jadi qayyid ya sama seperti qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan Alkitab. Ikat nikmat-nikmat Allah dengan mensyukuri nikmat Allah. Sehingga ketika orang itu rajin bersyukur, dia seperti sedang mengendalikan nikmat. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala li rajulin min Hamdan. Ada orang yang mengatakan kepada seseorang dari Hamadan, wallahu Hamadan ini mungkin nama daerah. Inna ni'mata mausulatun bisyukri. Sesungguhnya nikmat itu bisa sampai dengan rasa syukur. Wasyukru yata'allaku bil mazid. Sementara syukur itu berkaitan dengan adanya tambahan. Wa huma makrunani fi qarnin. Fala yanqati al-mazidu minallahi hatta yanqati asy-syukru minal abdi. Dan dua hal ini bergandengan. Maka tambahan nikmat tidak akan pernah putus dari Allah sampai orang itu memutus rasa syukur, sampai sang hamba menghentikan rasa syukurnya. Baik. Demikian keterangan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Wa qala Al-Hasan, kata Al-Hasan Al-Basri, akthiru min dzikri hadhin ni'am. Perbanyaklah untuk menyebut-nyebut, mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah. Fa inna dzikraha syukrun. Karena banyak mengingat nikmat itu syukur. Wa qad amara Allahu nabiyahu ayyuhadditsa bi ni'mati rabbih. Dan Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan nikmat itu kepada yang lain. At-tahadduts bin ni'mah, untuk menceritakan nikmat-nikmat Rabbnya. Faqala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Rabbmu fahaddits, ceritakanlah. Wallahu ta'ala yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Dan Allah itu senang ketika pengaruh nikmat itu ditampakkan oleh hambanya. Fa inna dzalika syukraha bilisanil hal. Karena itulah hakikat dari mensyukuri nikmat bilisanil hal, dengan praktek yang dia lakukan. Baik. Apa yang dimaksud dengan fahaddits? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba kita menuju surat Ad-Duha. Ada perintah untuk at-tahadduts bin ni'mah, untuk menceritakan nikmat. Sebenarnya apa sih makna dari perintah itu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Coba kita buka tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Laits an rajulin anil Hasan bin Ali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits qala ma amilta min khairin fahaddits ikhwanak. Kalau kamu sudah berbuat kebaikan, maka ceritakan kepada saudaramu. Wa qala Muhammad bin Ishaq, kata Muhammad bin Ishaq, ma ja'akallahu min ni'matin wa karamatin minan nubuwah. Kenikmatan berupa kenabian yang Allah berikan kepadamu, fahaddits biha wadhkurha, ceritakan kepada yang lain. Wad'u ilaiha, dan ajaklah mereka untuk beriman. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru ma an'amallahu bihi minan nubuwah sirran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini secara diam-diam. Karena ayat ini turun berkaitan dengan apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tidak dapat wahyu, lalu baru dapat wahyu ini. Artinya ketika itu beliau masih berdakwah diam-diam. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah diam-diam. Taib. Sehingga Allah perintahkan, ceritakan, kamu itu punya nikmat berupa jadi nabi, ceritakan. Akhirnya diceritakan sirran, diceritakan diam-diam, ila man yatma'innu ilaihi min ahlihi, ke beberapa keluarga beliau yang beliau merasa orang ini akan bisa membantu.
waftaradat alaihi salatu fasalla. Wafturidat alaihi salatu, kemudian diwajibkanlah salat dan beliau salat. Baik. Demikian keterangan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selanjutnya, wa kana Abul Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad. Abul Mughirah kalau ditanya, gimana kabar kamu wahai Abu Muhammad? Qala, beliau mengatakan, asbahna maghruqin fin ni'am ajizina 'ani syukri yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna wa natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Maka Abul Mughirah mengatakan, kabar kami penuh dengan nikmat. Mughraqin fin ni'am, kita itu tenggelam dalam nikmat, tapi kita enggak mampu untuk bersyukur. Yatahabbabu ilaina rabbuna, Allah Subhanahu wa taala mengajak kami untuk mencintainya. Wa huwa ghaniyun 'anna, meskipun dia enggak butuh kami. Wa natamaqqatu ilaihi, sementara kita banyak membuat Allah murka. Wa nahnu ilaihi muhtajun, padahal kita butuh Allah. Nah, Allah mencintai kita, padahal Allah nggak butuh kita. Kita sering membuat Allah murka, padahal kita butuh Allah Ta'ala. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Abul Mughirah. Qala Syurai, kata Syurai, ma usiba abdun bimusibatin illa kana lillahi alaihi fiha thalathu ni'am. Apabila seorang hamba mendapatkan musibah, berarti pada dirinya sedang berlangsung 3 nikmat. Yang pertama, alla takuna kanat fi dinihi, wa alla takuna a'zama mimma kanat, wa annaha la budda kainatan faqad kanat. Kata Syurai, ketika seorang hamba mengalami musibah, illa kana lillahi alaihi fiha thalathu ni'am, di situ ada nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, musibah itu tidak mengenai agamanya. Alla takuna kanat fi dini, musibah itu tidak mengenai agamanya, sehingga agamanya tidak rusak. Dia tetap mukmin yang baik, muslim yang baik. Wa alla takuna a'zama mimma kanat, musibah itu bukan musibah puncak yang paling besar, tidak lebih berat dibandingkan nikmat yang dia miliki. Wa annaha la budda kainatan, dan musibah itu pasti akan terjadi, dan sekarang sudah terjadi. Karena mau nanti mau besok pasti akan terjadi, dan sekarang sudah terjadi, dipercepat oleh Allah. Karena kalau tidak, nanti akan ada di akhirat. Nah, demikian yang dipahami oleh Qadhi Syurai. Sehingga saat kita dapat musibah, ya memang saat kita dapat musibah pasti itu akan terjadi. Kalau enggak sekarang, nanti, tapi dipercepat oleh Allah sekarang. Wa annaha la budda kainatan faqad kanat. Wa qala Yunus bin Ubaid, kata Yunus bin Ubaid, qala rajulun li Abi Ghanimah, kaifa asbahta? Ada orang yang bertanya kepada Abu Ghanimah atau Abu Gunaimah, bagaimana kabar Anda? Qala, lalu Abu Gunaimah mengatakan, asbahtu baina ni'matain, aku merasa sedang berada di antara 2 nikmat. La adri ayyatuhuma afdal, saya enggak tahu nikmat mana yang lebih afdal, yang lebih hebat. Dzunubin satarahallahu alayya fala yastati'u ayyu'irani biha ahad. Pertama adalah dosa yang Allah tutupi, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghinaku. Yang kedua, wa mawaddatin qadhafahallahu fi qulubil ibad la yablughuha amali, dan rasa cinta yang Allah sematkan pada hati para hamba
la yablughuha amali, yang itu belum bisa dijangkau oleh amalku. Sehingga kalau amalku menjangkau nikmat itu kurang. Masya Allah. Hadza Yunus bin Ubaid. Beliau mengatakan demikian. Ada dua nikmat yang selalu menyertaiku. Pertama, Allah tutupi aibku sehingga tidak ada satupun orang yang tahu, maka mereka tidak mencelaku. Yang kedua, adanya rasa cinta, muwaddatin qadhafahallah, adanya rasa cinta yang Allah sematkan pada hati para hamba. Banyak orang yang senang dengan aku. Dan para ulama disenangi oleh masyarakat. La yablughu amali, padahal amalku mungkin tidak sebanding dengan itu. Masya Allah. Kemudian Sufyan pernah menafsirkan tentang firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami berikan istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Qala yusighu alaihimun ni'am, atau yusbighu alaihimun ni'am wa yamna'uhumus syukr. Allah berikan mereka nikmat yang banyak, tapi Allah halangi mereka untuk bersyukur. Masya Allah. Allah berikan mereka nikmat yang banyak, tapi Allah halangi mereka untuk pandai bersyukur. Wa qala ghairu wahidin, dan sebagian mengatakan kullama ahdatsu dzanban ahdatsa lahum ni'matan. Kullama ahdatsu dzanban ahdatsa lahum ni'matan. Setiap kali mereka melakukan dosa yang baru, ya, ahdatsa lahum ni'matan, maka ada kenikmatan yang baru untuk mereka. Itulah istidraj. Satu dosa tambah nikmat, satu dosa tambah nikmat lagi. Itu istidraj. Mereka diberi banyak nikmat tapi dihalangi untuk bersyukur. Apa enggak bahaya itu? Qala rajulun li Abi Hazim, ada orang yang berkata kepada Abu Hazim, ma syukrul ainain ya Abu Hazim, bagaimana bentuk mensyukuri dua mata wahai Abu Hazim? Kata Abu Hazim ini hidup di zaman tabi'in. In ra'aita biha khairan a'lanta, kalau kau melihat ada kebaikan dari apa yang kau lihat, a'lantahu, maka umumkan. Wa in ra'aita biha syarran satarta, tapi kalau melihat ada yang buruk, tutupi. Qala fama syukrul udhunain, kalau syukur telinga gimana? Qala in sami'ta bihima khairan wa wa'aita wa in sami'ta biha syarran dafa'ta, kalau kau mendengarkan kebaikan, hafalkan. Tapi kalau kau mendengarkan keburukan, tolak. Fama syukrul yadain, kemudian orang ini tanya lagi kepada Abu Hazim, dan syukur kedua tangan gimana? Qala la ta'khudh bihima ma laysa lahuma, jangan kau mengambil yang bukan milikmu. Wala tamna'u haqqan lillahi huwa fihima, dan jangan menghalangi hak milik Allah yang ada di sana. Qala fama syukrul batn, kalau syukurnya perut gimana? Ayyakuna, kata beliau, ayyakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilman, bagian bawah makanan, atasnya isinya ilmu. Masya Allah. Qala fama syukrul farj, lalu apa bentuk rasa syukur terhadap kemaluan? Qala, beliau mengutip firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Baik, inilah bentuk rasa syukur terhadap kemaluan, menjaga kemaluan sebaik mungkin. Lalu bagaimana syukur terhadap kaki? Qala, jawab beliau, in alimta mayyitan taghbituhu ista'malta bihima amala. Kalau kamu mengetahui adanya mayit, taghbituhu, kau berharap seperti dia. Andaikan kau bisa melakukan amalnya. Wa inna maqtahu raghibat an amalihi wa anta syakirun lillah. Wa in maqattahu, dan kalau kau enggak suka dengan mayit itu, ya, kau bersyukur kepada Allah.
Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Wa imma man syakara bilisani, siapa yang bisa bersyukur dengan lisannya, walam yashkur bi jami'i a'dha'ihi, tapi dia tidak bisa bersyukur dengan anggota badannya, maka perumpamaannya seperti orang yang lahu kisaun, punya pakaian, fa akhadha bi tarfihi walam yalbasu, dia seperti bawa baju tapi cuman ditenteng dan tidak dipakai. Fama yanfa'uhu dzalika minal har wal barad wal thalj wal matar, sehingga bajunya tidak bisa melindungi diri dari cuaca panas, cuaca dingin, salju dan hujan. Wa kataba ba'dul ulama ila akhin lahu, sebagian ulama menuliskan kepada saudaranya, amma ba'du faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la tuhsihi ma'a kathrati ma na'sihi. Kita saat ini mendapatkan banyak nikmat Allah yang tidak terhitung, padahal dosa kita banyak sekali. Fama nadri ayyuhuma nashkur wa ajmalu ma yassar am qabihun ma satar. Aku enggak tahu mana yang bisa disebut bersyukur. Ajamilun ma yassar, apakah kebaikan yang dia mudahkan ataukah keburukan yang dia tutupi. Baik. Jadi kita mau bersyukur di bagian mana? Keburukan yang ditutupi oleh Allah ataukah kebaikan yang dimudahkan oleh Allah? Kita banyak maksiat tapi walhamdulillah bisa mudah kajian, mudah sholat jamaah, gampang melakukan ini, gampang melakukan itu. Padahal kita banyak maksiat. Lalu saya nggak tahu mana yang lebih layak untuk saya syukuri. Maksiat yang ditutupi oleh Allah ataukah kemudahan untuk berbuat taat. Demikian ya surat yang ditulis oleh sebagian ulama ini. Dan ini salah satu di antara bukti bahasanya bagi para ulama, nikmat itu ada di setiap tempat. Namun mungkin banyak orang yang tidak merasa. Termasuk ketika maksiat kita tidak didampakkan oleh Allah, maksiat kita tidak ditunjukkan oleh Allah, itu nikmat yang luar biasa. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tawakal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditunggu sebentar. Baik Ustaz. Baik, silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Pertanyaannya Ustaz, bismillah. Bagaimana cara kita menceritakan nikmat Allah agar tidak terlihat pamer dan menjadikan hasad orang lain Ustaz? Karena kita tidak mengetahui bagaimana hati orang yang kita ceritakan Ustaz. Apakah beliau ridho dan mendoakan atau malah menimbulkan hasad dan iri Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik.
Pertama begini, saat kita mendapatkan nikmat, gunakan nikmat itu dalam kehidupan nyata. Misalnya Anda punya kendaraan, ya dipakai, ya. Punya fasilitas A, fasilitas B, silahkan dipakai. Jangan terlalu sayang dengan nikmat kemudian disimpan saja. Misalnya perabotan cuma disimpan aja, nggak pernah dipakai. Oh sayang kalau mau dipakai. Nah itu keliru. Karena memanfaatkan nikmat itu salah satu di antara bukti syukur. Sebagaimana dalam hadis tadi ya. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah senang melihat, kita coba bacakan hadisnya. Innallaha yuhibbu ayyara, hadis sahih di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah senang melihat pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga kalau hamba itu punya nikmat, misalnya punya baju baru, punya jilbab baru, punya apa yang baru, ya dipakai, jangan cuman disimpan. Nah, seperti ini hadisnya. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Baik. Nah, ketika Anda memakai nikmat itu, mungkin akan ada komentar dari orang. Ketika ada komentar, biarkan saja ya. Sepanjang tidak beresiko. Kalau pujian berlebihan, maka sebaiknya Anda segera memuji Allah yang telah memberi. Alhamdulillah, bagus sekali bajunya, ucapkan Masya Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman yang sudah ngaji, sudah belajar, insya Allah sudah terbiasa dengan itu. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, baik baju, baik pakaian, tas, kendaraan, sandal, dan seterusnya, dia akan segera memuji Allah dengan mengucapkan Masya Allah. Nah, selanjutnya, apakah kita perlu menceritakan kepada yang lain? Ada banyak pertimbangan. Salah satunya adalah pastikan bahwa orang yang Anda beritahu itu tidak akan iri. Misalnya orang tua, itu pasti. Contoh yang lain, anak. Sehingga antara anak dan orang tua itu tidak akan ada perasaan iri. Orang tua sukses, anak tidak iri. Anak sukses, orang tua tidak iri. Ada orang tua jadi dosen misalnya, anaknya kuliah nggak lulus, tapi dia nggak iri sama orang tuanya. Atau orang tuanya biasa saja, tapi anaknya orang hebat. Misalnya anaknya lulus doktor, lulus ini, orang tua tidak iri. Karena hubungan antara orang tua dan anak tidak pernah saling iri. Rebutan warisan mungkin, tapi kalau iri tidak. Selanjutnya, dalam posisi ini silakan Anda ceritakan. Nah, sementara untuk yang lain yang Anda belum bisa memastikan, maka tidak semestinya Anda ceritakan. Anda lihat dulu, ini orang sama saya kira-kira responnya bagaimana. Daripada nanti timbul iri, mending Anda tahan dulu. Kalau dia tahu sendiri ya tidak masalah, tapi kalau misalnya dia belum tahu, tidak perlu untuk diceritakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah diperbolehkan saya makmum dari imam yang sholat maghrib, sedangkan saya jamak takdim melakukan sholat isya, kemudian setelah rakaat ketiga saya menambah 1 rakaat Ustaz. Jazakumullah khairan. InsyaAllah tidak masalah. Berarti Anda sholat maghrib lebih dulu sebelum imam ya. Ketika Anda jamak takdim, kalau Anda masuk masjid dan sholat maghrib belum dimulai, maka Anda tidak boleh sholat maghrib duluan. Ikuti bersama imam walaupun jamak takdim. Nah, ini kasusnya kita bingung ini. Anda sholat maghribnya di mana? Kalau misalnya qomatnya lama Pak, sehingga sholat maghrib di rumah, terus ke masjid, lalu jamak dengan isya, jamak takdim dengan isya.
insya Allah tidak masalah. Atau misalnya dalam safar ya, dalam safar Anda sudah sholat maghrib, kemudian ada orang yang sholat isya. Ada sudah sholat maghrib, kemudian ada orang yang sholat isya, ya betul. Lalu atau keliru, Anda sholat maghrib sudah, terus ada orang yang sholat lagi, sholat maghrib. Misalnya di exit di tempat istirahat di tol, rest area. Anda sholat maghrib sudah, tiba-tiba ada rombongan datang sholat maghrib. Nah, terus Anda sekalian sholat isya bersama rombongan itu, boleh, dan nanti tinggal tambahkan satu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga Ustaz, dan seluruh tim kajian. Amin walakum bimithlin. Ustaz, saya sudah hampir 3 tahun mendapat ujian rumah tangga, dan saya sampai pada satu titik bersyukur saat menyadari ujian ini menyelamatkan agama saya, dan saya hijrah mulai belajar sunnah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi Ustaz, rasa sakit atas ujian ini masih ada karena ujian ini belum selesai Ustaz. Apakah berarti saya belum ridho Ustaz, dan apakah parameter hamba bersyukur atas ujian itu sudah termasuk dalam kategori ridho dengan ujiannya, walaupun sakit masih terasa Ustaz? Jazakumullah khairan. Ketika seorang mengalami musibah dan dia sakit, tapi dia bertahan dalam arti tidak melakukan maksiat, itulah definisi sabar. Jadi sabar itu pahit, gak enak, tapi dia tahan diri, jangan sampai melakukan tindakan maksiat. Oleh sebab itu, kalau sekiranya Anda diuji oleh Allah dengan musibah dan Anda bertahan, bersabar, tidak emosi, walaupun terasa pahit, terasa gak enak, berarti posisi Anda sabar. Yang penting kata kuncinya Anda tidak melakukan maksiat. Tapi kalau Anda melakukan maksiat disebabkan karena ujian itu, ini beda lagi, berarti tidak sabar. Nah, bisa saja ada orang yang bersabar di kasus A, bersyukur di kasus B. Misal sederhana ya, ada orang sakit dan dia sabar, tapi di saat yang sama dia dapat nikmat. Dia mendengar anaknya, misalnya anaknya berhasil lulus dengan predikat bagus. Dia sabar di sakitnya, tapi dia bahagia dengan melihat anaknya, syukur di anaknya. Sangat mungkin itu terjadi. Maka kalau misalnya Anda melihat musibah di satu sisi, masalah keluarga Anda, dan Anda melihat walhamdulillah ternyata ini membuahkan Anda jadi bisa mengenal sunnah, sehingga Anda dekat dengan komunitas orang baik sampai membuat Anda jadi dekat dengan sunnah, dekat dengan ajaran tauhid. Walhamdulillah, jika demikian Anda dapat ujian di satu sisi dan merasa bersyukur di sisi yang lain. Wallahu alam. Mungkin itu bisa terjadi, sabar di satu kondisi dan syukur di kondisi yang berbeda. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Hayakallah bayak. Apakah melakukan transaksi riba itu bentuk kurang bersyukur Ustaz? Mereka bilang bunganya hanya sedikit dan terhitung bukan riba karena harga barang tersebut juga semakin lama semakin naik Ustaz. Jadi wajar jika membayar lebih tinggi Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, terlepas dari skema akadnya yang saya tidak tahu karena tadi tidak diceritakan. Apapun bentuk maksiat itu bukti bahwasanya dia tidak bersyukur, karena tidak mungkin ada bentuk syukur dengan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang yang menjadikan nikmat itu untuk bermaksiat. Coba lihat ini. Hamalat hamlan khafifan.
Allah berfirman tentang orang yang diberi anak oleh Allah. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah zat yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah jadikan darinya zaujaha, pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar jiwa itu bisa tenang dengan pasangannya. Dan demikianlah karakter manusia. Yang jomblo itu tentu akan berbeda nuansa batinnya dengan yang punya pasangan. Falamma taghasyaha, ketika dia melakukan hubungan badan, hamalat hamlan khafifan famarrat bi, kemudian terjadi kehamilan lalu sampai melahirkan. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Saat hamil, falamma athqalat, ketika sudah hamil, da'awallaha, mereka berdoa kepada Allah, kalau Allah memberikan kepada kami anak yang baik, kami akan jadi orang yang bersyukur. Nah, kemudian di sini falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Ketika Allah berikan kepada mereka berdua, orang tua ini, anak yang baik, malah dijadikan sekutu. Ja'ala lahu syuraka'a, malah dia jadikan anak itu sebagai sekutu Allah. Fima atahuma, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ada banyak khilaf tafsir dari para ulama tentang ayat ini. Ini sebenarnya bercerita tentang kasus siapa dan apa kejadiannya. Tapi intinya adalah ada orang yang diberi oleh Allah nikmat anak, tapi justru anak itu membuat orang tuanya jadi maksiat. Entah apapun bentuk maksiatnya, bahkan sampai pada titik kesyirikan. Demikianlah contoh diberi nikmat tapi dimanfaatkan nikmat itu untuk durhaka. Dan itu bertentangan dengan syukur. Orang ini mau mengatakan lanakunanna minasyakirin, nanti kami akan bersyukur. Nah, ternyata gagal dia. Nyatanya ketika diberi nikmat malah dia maksiat. Berarti itu kan bertentangan dengan syukur. Oleh karena itu, jika bentuknya akad riba dan seterusnya, itu bukti bahwa yang bersangkutan tidak bersyukur, karena tidak ada syukur dengan maksiat. Meskipun kita tidak tahu ya skema akadnya kayak gimana, sehingga apakah betul itu riba ataukah bukan. Namun yang jelas tidak ada bentuk syukur yang bentuknya adalah, tidak ada wujud syukur yang bentuknya perbuatan maksiat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal suami saya dengan ta'aruf Ustaz. Di masa perkenalan, beliau mengucapkan tidak suka berhutang Ustaz. Tetapi setelah menikah, ternyata dia mempunyai hutang dan bahkan terlibat pinjol Ustaz. Suami saya mempunyai pekerjaan yang tidak pasti. Apakah saya boleh bertanya Ustaz saat beliau memberikan nafkah kepada saya, ini didapat dari hasil apa? Karena saya takut itu dari hutang pinjol Ustaz. Ataukah saya bersyukur saja saat diberi nafkah Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, kalau Anda yakin suami punya pinjol dan pendapatannya nggak pasti lalu diberikan kepada Anda, sah-sah saja seorang istri bertanya. Atau minimal begini, saya tidak mau untuk diberi nafkah dari pinjol. Sehingga kalau misalnya dari situ sang suami tidak ngasih nafkah, bisa jadi itu indikasi bahwasanya itu adalah hasil dari pinjol. Dulu ada seorang wanita yang dia selalu memberi nasihat kepada suaminya. Karena masa silam kan tidak ada seperti di zaman kita yang orang berpenghasilan tetap sebagai layaknya PNS. Ya memang ada beberapa yang digaji oleh negara. Tapi umumnya orang pedagang, kemudian produsen dan seterusnya. Nah, ada seorang ibu-ibu yang ketika suaminya itu mau dagang, selalu diingatkan, ya fulan, inna nasbiru ala ju'in wa inna la nasbiru ala hari nari jahannam. Wahai suamiku, aku bisa bersabar untuk menahan lapar,
tapi aku tidak sanggup untuk bersabar menahan sakitnya neraka jahanam. La tud'imna illa thayyiba, maka jangan kau berikan nafkah kepadaku kecuali yang halal. Masya Allah. Sehingga itu ternyata membuat suaminya menjadi lebih waspada, lebih hati-hati ketika mencari nafkah. Maka mungkin Anda bisa lakukan hal ini, sampaikan kepada suami, aku bisa sabar kalaupun Mas tidak punya sesuatu yang bisa diberikan, yang penting pokoknya saya bisa makan. Tapi kalau sampai harus dari pinjol, saya nggak sanggup. Nah, mudah-mudahan nanti beliau berubah pikiran dan membatasi diri dengan jangan sampai melakukan praktek utang piutang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya seorang imam. Apakah boleh membawa anak kecil sebagaimana Rasulullah SAW dengan Husain? Dan apakah masih diterapkan pada zaman sekarang Ustaz? Anak kami usia 2 tahun. Jazakumullah khairan. Sebagaimana itu berlaku bagi Nabi SAW, itu juga berlaku bagi semua orang sampai akhir zaman. Nah, cuman masalahnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi jamaah. Kira-kira mereka nanti akan berkomentar apa. Kalau sekiranya itu terlalu sensitif, bisa menimbulkan, ya kata orang Jawa, gerenengan di banyak pihak, wah nanti mereka akan, wah nggak karuan komentarnya, maka kami sarankan sebaiknya dihindari. Sehingga daripada nanti timbul masalah di masyarakat, mending tidak melakukan seperti itu. Sehingga tidak perlu bawa anak, ya ketika jadi imam. Jadi selesai sholat mau bermain dengan anaknya silahkan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh saat kita mengantarkan saudara kita yang sedang berhaji, kemudian memberikan sedikit hadiah dengan berniat, ya Rob, ini DP saya untuk haji saya dan suami. Apakah hal demikian diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Hadiah ke yang mau berangkat haji? Iya Ustaz. Tidak ada hubungannya dengan DP mau berangkat. Saya tidak paham ya. Jadi kalau DP kan berarti bayar ke travel, bukan hadiah kepada yang berangkat haji. Anda boleh saja titip sedekah. Saya titip sedekah, tolong kasihkan kepada orang yang tidak mampu di Mekah atau di Madinah, silahkan. Dan sebagian jamaah saya kadang titip sedekah, ya kita bagikan ke tukang-tukang sapu, orang-orang India, Bangladesh, atau orang-orang Afrika yang mereka punya keterbatasan, ya, berkaitan dengan nafkah, ya. Kadang mereka makannya harus ngantri panjang karena nyari gratisan. Ada warung gratis tuh, tapi panjang sekali untuk ngantrinya. Dan hotel mereka jauh, jalan kaki. Nah, mungkin Anda bisa kasihkan ke mereka. Kalau seperti itu, insya Allah tidak masalah. Tapi jangan dipahami itu DP haji. Maksud DP haji gimana? Iringi dengan doa setelah Anda sedekah. Semoga sedekah saya diterima dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan saya untuk berangkat haji. Ya, masalah nanti ketika Anda titip sedekah itu jadikan sebagai amal yang murni untuk Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Ustaz? Terkadang saya merasa iman saya turun karena ujian yang saya hadapi sangat berat Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, secara teori sabar insya Allah kita semuanya sudah paham. Intinya adalah kita nahan diri. Karena kemarin sudah kita bahas, sabar makna bahasanya adalah al-habsu, menahan diri. Menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, tidak emosi,
tidak durhaka kepada Allah saat mendapatkan ujian. Nah, secara teori mungkin kita sudah paham, memang sabar itu rasanya pahit, gak enak. Maka saat Anda merasakan gak enak, saat Anda merasakan ujian itu, Anda merasa pahit sekali dengan itu, ingat ini tidak selamanya. Sakit memang sakit, pahit memang pahit, tapi ini tidak selamanya. Akan ada waktunya itu berakhir. Maka Anda tidak perlu terlalu khawatir, ini tidak akan terjadi selamanya. Sehingga kalaupun sakit, ada batasnya. Nanti musibah itu akan Allah gantikan dengan kebaikan. Fi khair insyaallah. Dan selalu yakin husnudzon kepada janji Allah, innahu ma'as sabirin. Kalau Allah membersamai orang yang sabar, bersama dengan Allah, yaitu dengan dikuatkan hatinya, diberi pertolongan oleh Allah, dan Allah akan kasih balasan yang tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberi pahala bighairi hisab, tanpa hitungan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang akhwat belajar tahsin dan talaki dengan Ustaz laki-laki Ustaz? Karena saya pernah mendengar bahwa suara perempuan itu aurat Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, kalimat suara perempuan itu aurat ini bukan nas ya. Namun secara umum wanita itu diajarkan untuk tidak diekspos, sehingga baik badannya, wajahnya maupun yang lainnya tidak diekspos, tidak ditampakkan. Dan berkaitan dengan masalah tahsin, kalau selagi ada guru ustadzah atau guru akhwat, sebaiknya Anda belajar dari guru akhwat, sehingga Anda tidak harus belajar kepada lawan jenis yang mungkin akan memicu sesuatu yang, karena kan butuh kedekatan. Misalnya setoran, talaki, butuh kedekatan. Saya mau setor Ustadz. Apalagi mohon maaf kalau sampai harus mempraktekkan makharijul huruf. Coba gimana makhrajnya huruf tha, mulutnya gimana, itu kan itu mungkin akan lebih serius nanti. Ada syekh dari Yaman, Abdullah Al-Mar'i, saya waktu ikut daurah beliau cerita ada orang Yaman yang dia ngajar tahsin ummahat ya. Nah di Yaman kan cadar itu hal yang wajib. Nah saat disuruh praktek ya buka cadar, tapi buka ditampakkan mulutnya saja. Gini lah tha, nah, terus dipraktekkan tha, kha, gimana sad, gimana, akhirnya malah nikah, istrinya 3 jadinya. Nah terus kata Syekh Abdullah, nah itu contoh, karena orang bisa terfitnah dengan adanya seperti itu. Tapi kalau nggak ada praktek kayak gitu, misalnya online dan seterusnya, mungkin lebih aman. Intinya kalau masih ada guru akhwat, mungkin kami sarankan guru akhwat untuk tahsin ya, karena dalam hal ini Anda butuh praktek ketika tahsin. Tadi kan disampaikan harus talaki. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.